Tadi Bu Kos bilang apa sih? Kok kita jadi pindah ke sini? Iya, soalnya AC ruangan tadi tuh lagi bocor. Jadi daripada airnya kena kita, mending kita pindah. Lagian juga kalau mau dibenerin, bingung juga. Hari-hari kayak gini, kita panggil orang dari luar, riskan juga. Kita kan nggak tahu mereka dari mana, terus habis ketemu siapa, naik apa. Jadi lebih aman, mendingan kita pindah ruangan aja katanya. Kalian lagi bahas setan-setanan ya? Kayaknya seru banget. Aku tuh tadi denger loh dari kamar. Iya, join aja. Makin ramai makin seru kan? Iya. Sip. Tahu nggak sih, di Indonesia tuh banyak banget loh cerita-cerita mistis gitu. Terus banyak banget orang-orang di YouTuber yang nayangin cerita-cerita tentang kerasukan setan gitu. Terus di program TV itu banyak banget, apalagi di mall-mall sekarang ya. Itu tuh banyak banget yang nawarin kayak, lu mau nggak sih baca masa depan lo, nasib lo lewat kartu tarot, lewat garis tangan gitu. Terus ya, aku pernah nonton di YouTube, ada satu orang, dia tuh bisa keluar masuk setan gitu, bisa kerasukan. Loh, emang iya ya, setan tuh bisa keluar masuk kayak gitu? Bukannya kalau setan tuh udah tinggal di dalam orang, dia tuh betah biasanya sampai tunggu diusir keluar. Nah, Ser, memang bisa seperti itu. Setan itu bisa keluar masuk ke orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepadanya. Nah, bahkan sekarang banyak loh orang-orang yang mau jadi perantara supaya roh jahat merasuki tubuhnya. Kalau dulu mungkin kita kenalnya sebagai pemanggil arwah. Nah, tapi kalau istilah zaman now, kita dengarnya namanya indigo. Jadi tahu nggak kalau mereka nih misalnya lagi manggil arwah orang mati, yang datang bukan arwah orang mati yang mereka panggil, tapi roh jahat yang menyamar jadi arwah orang mati yang mereka panggil. Soalnya nih, kalau orang udah mati itu, mereka tuh berada di dunia lain, dan di sana mereka nggak bisa keluar masuk sembarangan. Iya tuh, tadi Brenda udah ceritain tentang itu. Nah, yang mereka praktekin tuh, para cenayang atau orang-orang indigo itu memanggil arwah orang mati. Kita kan tahu itu bukan, karena kan Alkitab udah kasih kita penjelasan. Kalau kita ada program-program TV gitu, kalau kita boleh nonton nggak sih ya? Atau kita ngikutan jadi peserta gitu? Soalnya penasaran aja sih. Emang iya ya, kali dikepok langsung kerasukan setan? Apa benar? Itu bisa aja cuma pura-pura atau settingan. Tapi bisa juga itu beneran. Soal nonton atau enggak, itu terserah masing-masing ya. Cuma itu ngebangun nggak dan berguna nggak sih? Dan mesti hati-hati juga kalau ada di area orang yang lagi praktekin kuasa gelap. Karena roh jahat itu kan bisa berpindah. Ingat nggak tadi yang kisah orang gila dari Gerasa? Itu kan roh jahatnya itu pindah ke kawanan babi 2000 kan, kawanan babinya itu. Terus ada juga tuh kisah anak-anak Skewa. Itu loh, ahli jampi Yahudi. Mereka berusaha buat ngusir roh jahat, malah mereka yang dirasuki roh jahat. Wah, ngeri banget ya. Tapi, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setiap kita yang mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tuh sudah dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Ingat gak kisah Ayub? Iblis aja mau menjamah harta kepunyaannya tanpa seizin Tuhan tuh gak bisa. Apalagi sekarang Yesus sudah menebus setiap kita di atas kayu salib. Pasti darahnya itu sempurna melindungi setiap kita. Amin. Nah, kali ini aku punya pengalaman nih guys. Jadi, waktu tahun lalu, aku tuh kan pergi ke Bangkok nih sama 4 teman aku yang lain. Sebenarnya niatnya kita mau jalan-jalan gitu sih, kayak mau belanja gitu. Jadi, kita pesan hotelnya tuh yang di tengah kota, yang kayak deket kemana-mana gitu. Hotelnya emang besar sih, cuma memang kayak udah agak lama gitu loh, kayak hotel udah tua, jadi kayak agak gimana gitu dimasukinnya. Nah, kita berangkat kan pagi-pagi nih dari Jakarta. Jadi sampai sana, langsung check-in, taruh koper, langsung cus deh belanja. Nah, tahu nggak? Yang aneh itu, pas kita udah pulang belanja. Jadi ya, pas malam-malam itu, jadi kita udah mau tidur kan, kayak pisah kamar gitu. Kamar 1, kamar 2, aku berdua nih sama temen aku kan. Pas udah mau tidur, tiba-tiba tuh dia kayak menjerit gitu, menjerit ketakutan. Temen lu? Iya, jadi dia tuh kayak lagi diliatin sama sosok perempuan yang melototin dia. Jadi dia kayak lagi tidur gitu, terus di depan toilet tuh ada sosok perempuan kayak melototin gitu, kayak melotot.
melotot, serem banget gitu katanya, sampai dia tuh menjerit. Nah, habis itu nih, teman aku yang di connecting door di sebelah itu sampai masuk gitu loh, lari. Saking kayak kepo gitu kan, kenapa. Akhirnya pas udah tenang, dia cerita kalau dia tuh dipelototin sama si sosok perempuan tadi. Nah, tapi aku dan teman-temanku yang lain tuh nggak ada yang lihat sosok itu. Nah, itu menurut kamu gimana sih? Kok bisa ada yang bisa lihat setan dan ada yang nggak bisa lihat? Kenapa ya? Nah, aku tahu nih. Dulu tuh ada tuh mantan dukun yang sekarang udah bertobat jadi pendeta. Nah, waktu dia jadi dukun, dia paham betul dunia kegelapan. Nah, di dunia kegelapan itu ada yang namanya kutuk titisan. Boleh dicek tuh di pohon keluarganya. Apakah ada orang tua, kakek nenek, atau buyutnya yang udah pernah berpraktek kuasa kegelapan. Tapi teman aku ini tuh ya, dia dari kecil itu memang kayak indigo gitu, kayak punya indera keenam gitu loh. Jadi dia tuh bisa melihat penampakan. Kadang-kadang dia juga bisa ngobrol gitu loh sama makhluk-makhluk kasat mata gitu. Harusnya temen lu nggak kaget dong, kan dia udah sering lihat setan. Nah, itu dia. Mungkin ya, pada waktu itu dia tuh kayak dipelototin gitu. Mungkin biasanya setan kan nggak melotot kali ya, yang kali ini melotot. Jadi dia tuh kayak takut gitu kan. Terus habis itu kita juga habis belanja kan. Jadi siapa tahu kan fisiknya lelah. Jadi pas ngeliat kayak gitu tuh langsung kaget gitu. Apalagi pas ngeliat isi dompet kan, kosong tuh. habis belanja. Emberan, say. Nah ya, lagian juga ya, itu kan di Bangkok. Beda dong sama di Indonesia. Itu kan di Bangkok berarti setannya juga internasional, cuy. Lebih serem lagi levelnya Ya, daripada di ya, Indonesia. piramidnya. Emang gimana sih gitu? Tapi ya, pro dan kontra sih soal indigo ini. Ada yang merasa bahwa kemampuan indigo ini karunia. Tapi kalau kita lihat dari sisi iman Kristen, menurut Alkitab tuh nggak ada satu orang pun di bumi ini yang diberikan karunia melihat dunia gaib tuh sesuka hati dan setiap saat. Biasanya tuh Tuhan kasih penglihatan kepada orang pilihannya, ada tujuan tertentu dan pada saat tertentu. Di Alkitab sendiri nih ya, ada contohnya nih. Ada nabi dan murid Tuhan yang diberikan penglihatan maupun nubuat tentang masa depan. Nah, itu tuh tujuannya untuk membangun dan menasehati. Dan sifatnya itu nggak setiap saat, karena dunia gaib pun nggak terbuka setiap saat. Jadi hanya pada saat-saat tertentu di mana Tuhan tentukan. Pada dasarnya sih karunia ini diberikan kepada gereja untuk membangun jemaatnya. Nah, betul tuh, Ren. Orang-orang indigo nih, teman-teman, kalau kita perhatiin, mereka kan cuma berinteraksi sama roh-roh jahat. Jarang banget kita lihat mereka tuh berinteraksi sama Tuhan, sama malaikat. Jadi, pasti itu bukan karunia daripada Tuhan Yesus. Karena ini nggak membangun dan nggak membuat setiap kita tuh semakin ingin mengenal siapa Tuhan Yesus. Benar. Tapi ya, itu yang kasus teman aku tadi tuh ya, kan dia dilihatin, dipelototin gitu ya sama si sosok perempuan itu, si setan itu. Nah, itu ngeri banget gak sih? Berarti kita juga bisa diliatin setan-setan gitu dong. Kayak kita ngapain aja, kita diliatin sama mereka, gitu. Asal mula setan itu kan sepertiga malaikat yang memberontak kepada Allah di bawah pimpinan iblis. Nah, mereka itu pada mulanya diciptakan sebagai makhluk roh. Ingat nggak? Ada malaikat baik, utusan Tuhan, namanya malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini diutus untuk membawa pesan kepada Imam Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis. Nah, selain itu, malaikat Gabriel ini juga pernah membawa kabar baik kepada Maria, ibunya Tuhan Yesus. Nah, malaikat Gabriel ini bisa melihat nggak Zakaria sama Maria? Bisa kan? Kalau nggak salah alamat dong nanti, bener nggak? Iya. Nah, semua makhluk roh itu, mau dia malaikat ataupun setan, mereka tuh bisa melihat dan merasa. Tapi kita harus ingat, setan itu kan ciptaan yang terbatas. Logikanya nih, kalau setan itu nggak maha hadir, berarti dia cuma hadir di satu wilayah. Berarti apa yang bisa dilihat sama setan itu terbatas hanya pada wilayah di mana dia eksis. Setuju nggak? Oh, aku baru ingat. Jadi aku tuh punya teman, dia cerita dia itu dititipin sesuatu sama orang tuanya yang kayak buat jagain dia gitu tujuannya gitu. Jadi jimat atau kekuatannya itu diwarisin dari nenek moyang di atasnya gitu loh. Terus aku pikir dia bercanda, ternyata beneran ya. Ya, memang beneran. Nah, boleh dicek tuh pohon keluarganya. Apakah dari keluarganya itu pernah berhubungan sama
dunia kegelapan atau memang dukun. Nah, soalnya aku tuh ingat firman Tuhan tuh di Amsal bilang kayak gini. Ada orang yang menyangka jalannya itu lurus padahal itu membawa maut. Mereka pikir itu jimat-jimat ataupun roh-roh yang menempel itu membawa perlindungan dan lain-lain. Padahal itu membawa petaka. Itu yang membuat orang itu terikat sama kuasa kegelapan. Nah, sebaliknya warisan orang benar atau murid Kristus seperti ini. Ketika seseorang udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri untuk dibaptis selam, maka secara hukum roh itu semua kutuk dan dosa udah diputusin. Nih, dalam Roma pasal 6 Rasul Paulus bilang, ketika kita dibaptis dalam baptisan selam, itu manusia lama kita yang di dalamnya ada dosa, ada kutuk nenek moyang, juga sudah dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Jadi, buat orang-orang yang udah menerima Tuhan sebagai juru selamat dan memberi diri untuk dibaptis selam, mereka udah nggak lagi hidup dalam kutuk dan dosa nenek moyang yang berhubungan dengan kuasa gelap. Nah, berarti masa depan untuk orang-orang yang Tuhan sudah rancangkan bagi kita yang sudah mengalami kelahiran baru menjadi berubah dong ya. Jadi masa depan yang lebih penuh harapan. Nah, ini aku ada ayatnya nih. Jadi, di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 12 begini bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terus ayat 12-nya nih, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Terus ya, kerennya lagi, Tuhan juga memberikan kita itu sebagai pewaris kerajaan surga. Keren banget kan? Dan itu ada ayatnya nih. Di Yohanes 1 ayat 12, aku bacain ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Keren banget kan? Wow. Mantap jiwa. Betul tuh Tah. Nah, yang ngeri tuh ya, buat orang yang di luar Kristus, kutuk itu bisa diwariskan sampai pada keturunan ketiga dan keempat loh. Nih, ada ayatnya nih ya. Aku bacain. Di kitab Keluaran. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Waduh, kalau kayak gitu gimana caranya biar titipan itu hilang, nggak ingat kita dan keturunan kita lagi? Satu-satunya cara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus itu di atas kayu salib sudah mengubah kutuk menjadi berkat. Kita yang tadinya hamba-hamba dosa aja diubahkan jadi anak-anak Allah. Terus cukup terima Tuhan Yesus doang? Atau kayak gitu tuh yang perlu dilayani secara khusus? Nah, sebaiknya itu perlu dilayani sih secara khusus. Dan kalau ada benda-benda keramat, itu sebaiknya dibakar oleh hamba Tuhan. Nah, aku inget nih di Kisah Para Rasul, di situ diceritain para dukun, tukang-tukang jampi, setelah mereka bertobat, buku-buku sihir mereka tuh dibakar. Ini aku bacain dulu ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 18 sampai 19. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bayangin loh guys, zaman dulu 50.000 uang perak, sebanyak apa coba? Nah, iya ya, 50.000 uang perak zaman sekarang bisa miliaran nggak sih? Iya ya. Kaya tuh. Sayang banget ya dibakar semua. Ya, tapi lebih baik buku-buku sihir itu dibakar daripada jiwa mereka itu dibakar di dalam api neraka. Betul. Bagi Tuhan ya, satu jiwa yang terselamatkan tuh berharga banget. Ingat gak, Tuhan tuh gak menyayangkan 2000 ekor babi jatuh ke dalam jurang dan mati demi menyelamatkan nyawa satu pria di Gerasa.
bagi Tuhan tuh nyawa kita tuh berharga banget ya. Iya, iya. Iya. Aku pernah dengar tuh yang tentang orang mati, kalau ada penginjilan kepada orang mati. Jadi orang mati yang di Hades itu bisa pindah ke Firdaus dong. Aku pernah inget ayatnya ada di mana ya, aku lupa ayatnya. Aku tuh juga pernah dengar. Di mana ya? Tapi bentar nih, aku cari dulu ya. Nah, ketemu guys. Nih, ada ternyata di 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Bunyinya kayak begini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Tapi ya, aku pernah dijelasin kalau dalam bahasa aslinya itu nggak disebutkan kata memberitakan Injil. Tapi yang dipakai adalah deklarasi atau proklaim. Nih ya, supaya nggak salah, aku baca versi bahasa Inggrisnya dari God's Word Version. In it, he also went to proclaim victory to the spirit kept in prison. Artinya kan Tuhan Yesus pergi ke situ untuk mendeklarasikan kemenangannya, kasih tahu kepada roh-roh yang ada dalam penjara kan. Jadi bukan menginjili. Tuhan Yesus cuma mau kasih tahu kalau dia tuh udah menang atas maut dan dia tuh udah melakukan misi terbesarnya, yaitu sebagai penebus umat manusia. Persis seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 3:15 itu tuh udah tergenapi. Kalau nanti bahwa ada Mesias yang datang untuk mendamaikan umat manusia dan Allah. By the way, kalian udah tahu kan kalau Allah itu udah menjanjikan penebus sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Itu tuh ada di ayat Kejadian 3:15. Aku bacain ya, biar nggak salah. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini tuh janji tentang kedatangan Mesias yang berasal dari manusia. Wah, gila sih Bren. Please dong, besok kita bahas lagi kayak gini. Ya, ngobrol-ngobrol lagi kayak gini. Soalnya ternyata pengetahuan aku tuh masih dangkal banget loh. Kayak aku belum tahu banyak hal. Besok kita ngobrol lagi yuk. Iya, apalagi aku, ya ampun, aku tuh berasa banget baru belum tahu apa-apa. Kenapa nih Cheryl tiba-tiba tertarik belajar firman Tuhan? Iya nih, soalnya kalau lagi masa COVID begini tuh, aku tuh ngerasa nggak punya pegangan gitu. Aku merasa nggak punya jaminan gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu sama aku tuh ngerasa nggak layak masuk surga. Pemiliknya aja aku nggak kenal. Papa mama kamu udah kenal Tuhan, Belum, mereka masih nyembah Allah lain. tapi kamu punya kerinduan untuk kenal Tuhan Yesus. Punya. Ya iyalah dia punya. Coba sekarang keluar kamar terus kan? Biasanya di dalam kamar. Keluar kamar cuman makan, mandi. Kan? Nah, sekarang Cheryl mau nggak mengundang Yesus di hati Cheryl dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau, tapi nggak apa-apa tuh kalau mama papaku masih nyembah berhala. Nggak apa-apa kalau aku kenal Tuhannya baru sedikit. Nggak apa-apa. Nah, asal Cheryl mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Cheryl pasti akan diselamatkan. Ya udah, gimana caranya? Ikutin aku doa ya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. aku datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Segala kesombonganku, Segala kesombonganku, pemberontakan hidupku, pemberontakan hidupku, semua kekotoran yang ada. semua kekotoran yang ada. Ampuni aku Tuhan dan sucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni aku Tuhan dan cucikan aku dengan darah-Mu yang kudus. Segala ikatan-ikatan perjanjian nenek moyang, Segala ikatan-ikatan perjanjian nenek moyang, kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk keturunan, aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Aku buka hatiku, Aku buka hatiku, aku mengundang Tuhan Yesus aku mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupku. masuk dalam hidupku. Aku terima Tuhan Yesus Aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Beri aku hati yang baru ya Tuhan, Beri aku hati yang baru ya Tuhan, hati yang mengasihi-Mu, hati yang mengasihi-Mu, dan hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. dan hati yang rela dibentuk oleh Tuhan.
Bertatalah dalam hatiku ya Abah. Bertatalah dalam hatiku ya Abah. Catat namaku dalam kitab kehidupanmu. Catat namaku dalam kitab kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay! Congratulations! Selamat ya! Congrats Sheryl, selamat menjadi warga kerajaan Allah. Yeay! Makasih teman-teman untuk semua doa-doanya. Aku tuh ngerasa kayak ada beban yang lepas dari aku gitu loh. Terus pikiran aku juga jadi nggak takut, aku jadi nggak khawatir lagi. Thank you for everything. Yeay. Selamat bergabung Sheryl dalam keluarga Allah. Harus dirayain nih. Iya, mending kita makan-makan deh sekarang. GoFood. Hai guys, aku mau cerita singkat tentang cerita kejatuhan manusia dan janji penebusannya. Jadi, pada awal mula penciptaan, Allah menciptakan manusia dan memberikan otoritas kepada Adam dan Hawa untuk mengelola bumi. Sebagaimana Allah punya otoritas dan berkuasa atas seluruh surga dan seluruh semesta, Allah juga memberikan otoritas kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, untuk berkuasa di bumi. Sampai pada suatu ketika, Adam dan Hawa ini diperdayai oleh ular. Pada saat itu, Adam dan Hawa melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dan pelanggaran terhadap perintah itu membuat mereka jatuh dalam dosa. Nah, itu disebut dengan kejatuhan manusia. Pada saat itu, Adam dan Hawa menghindar dan bersembunyi dari Allah. Tapi Allah mencari dan mendapatkan mereka. Manusia Adam dan Hawa ini langsung diusir dari Taman Eden. Manusia dikutuk dan ular pun juga dikutuk oleh Allah. Tapi pada momen yang sama, Allah memberikan janji penebusan terhadap dosa akibat kejatuhan manusia. Ini tercatat dalam Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi, ada permusuhan antara keturunan manusia dan keturunan iblis. Allah menjanjikan akan adanya Mesias, yaitu juru selamat dari keturunan manusia yang akan mengalahkan iblis. Janji ini digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus melalui keturunan manusia, yaitu Maria dengan benih Roh Kudus. Jadi, Tuhan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan kini ku hidup hanya bagi Dia, seperti bintang-bintang bercahaya. Biar terang kasih Tuhan terpancar dalamku, hingga namanya saja yang ditinggikan selamanya. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Ku akan bersaksi bagi Dia, hanya bagi Dia. Dan kini ku hidup